Ibu-ibu, saya sangat senang dan bangga. Roh Tuhan luar biasa. Karena dengan pujian yang diangkat seorang ibu tadi, itu sebetulnya adalah isi hati kita semua. Kalau tidak seperti itu, dia datang ke gereja hanya sebagai anggota gereja atau agama Kristen di KTP. Tapi ujian yang kita naikkan ini menunjukkan bahwa isi hati kita itu betul-betul ada hati Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya diteguhkan dengan pujian ini, mengingat, maaf ibu-ibu, saya bukan mau membesarkan nama saya, tapi saya bangga dengan Tuhan. Saya anak pertama dari bapak saya secara jasmani, dan di bawah saya ada 4 laki-laki. Sesudah itu 2 wanita, dan saya disekolahkan dari mulai TK sampai SD. Sesudah SD saya mau sekolah SGKP, Sekolah Kepandaian Putri. Tapi seorang guru dari saudara saya, dari saudara ibu saya mengatakan, kamu jangan masuk di SGKP. Lalu masuk kemana Om? Masuk aja SMP. Om saya itu mengharapkan saya seorang wanita yang cantik dan pintar. Ternyata bukan seperti yang dilihat oleh manusia. Saya nurut, saya anak penurut, dan saya masuk SMP. Kenapa tidak boleh masuk SKP? Karena nanti kamu rugi 1 tahun. Ruginya kalau SKP 4 tahun, SMP hanya 3 tahun katanya. Oke, penjelasan itu cukup bisa saya terima. Tapi apa yang terjadi? Yang dilihat manusia bukan luarnya. Ternyata saya kelas 1 SMP tidak bisa naik. Nilainya angka 2, angka 3, angka 4. Dan akhirnya 2 tahun saya kelas 1 SMP. Berarti tetap 4 tahun. Itu perhitungan manusia. Dan saya sangat dibanggakan. Dan saya penurut sama orang tua. Tapi yang dilihat Tuhan lain. Waktu saya SMP masuk sekolah minggu, guru sekolah minggu itu saya lihat orangnya pandai sekali menarik hati perhatian saya sebagai anak sekolah minggu. Dan waktu saya lihat itu, cita-cita saya hanya satu, mau jadi guru sekolah minggu kalau saya sudah besar. Ibu-ibu, kalau ada bapak-bapak guru sekolah minggu tidak ada gajinya, tidak ada uang di sana, tidak ada naik tingkat di sana lalu tambah gajinya. Tapi pelayanan jadi guru sekolah minggu. Dan itu didengar oleh Tuhan karena bersih hati saya untuk melayani anak-anak. Singkat cerita, akhirnya saya tidak punya ijazah SLA. Saya memang dari SMP 4 tahun masuk ke SGKP zaman itu. Sekarang tidak ada SGKP. SGKP itu Sekolah Guru Kepandaian Putri. Tapi karena juga udah kelas 3, bapak saya bawa saya dengan timnya pakai truk pelayanan ke desa-desa, ke daerah-daerah 2 bulan, 2,5 bulan,
dan akhirnya saya tidak bisa sekolah. Ibu saya hanya tamatan pemberantasan buta huruf. Sampai dia meninggal umur 95 tahun, dia tidak bisa membaca. Tapi Roh Tuhan bisa memakai dia. Kalau ibadah di dalam roh, dia bisa sebutkan ayat firman Tuhan dan untuk dibaca oleh satu jemaat. Itu luar biasa kehebatan Roh Kudus. Dan umur 95 tahun dia meninggal. Sebelum dia meninggal dia bilang, nama saya Tiur Lin. Sebetulnya Tiur Lindung. Saya ini sedikit ya, karena memang waktunya sudah sangat lewat. Waktu saya mau lahir, tengah malam, lalu bapak saya pergi cari bidan. Tapi waktu bidan datang, saya sudah keluar. Dan waktu itu bapak saya suka main judi. Habis semua barang-barang istrinya atau barang-barang ibu saya. Tapi karena saya lahir tanpa ditolong bidan, dikasihlah nama Tiur, bahasa Batak. Bahasa Indonesianya terang. Karena saya lahir tanpa pertolongan orang lain. Dan Tiur Lindung, lindungnya saya lahir di kota Medan di Jalan Lindung karena dilindungi Tuhan. Luar biasa. Saya belum mengerti pekerjaan roh, tapi dari hati ini mau menyembah Tuhan seperti wanita yang datang mengurapi Tuhan. Itu yang dipilih oleh Tuhan. Jadi bukan karena hanya pintar merias diri, merias rambut, memake up muka dan sebagainya. Bukan. Tuhan melihat hati. Pertama-tama saya ke Papua, ke Serui. Ada penatua, almarhum sudah tidak ada. Lalu saya disuruh maju ke depan untuk menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Waktu sementara saya jalan, si bapak penatua ini bilang, apa yang mau disampaikan oleh bibir merah itu, katanya. Karena zaman itu memang bibir saya merahin, ya, dan sebagainya. Sejak itu saya pikirkan, saya orang yang suka berpikir, tapi memikirkan apa maunya Tuhan. Dan maaf ibu-ibu, jangan tersinggung. Ini kehidupan saya. Dan sampai sekarang sejak ibu bapak penatua di Serui itu mengatakan seperti itu, saya tidak kasih merah lagi. Tapi darah Yesus bikin merah juga bibir saya. Puji Tuhan, tangan buat Tuhan. Ibu-ibu, ada pertanyaan, saya kesaksiannya hanya sampai di situ dulu. Nanti mungkin lanjutannya waktu saya berbicara ada. Saya bertanya, ibu-ibu sudah dapat buku ini? Yang tulisannya Peranan Wanita dalam Pelayanan Hikanos. Sudah? Maaf kepada panitia, mungkin tadi berjanji saya dengar mau dikasih. Tolong dikasih sekarang ke panitianya agar bisa membuka sama-sama. Bapak-bapak gak usah dikasih karena ini peranan wanita. Kalau bapak-bapak sudah punya istri, nanti pinjam buku istrimu. Yang gak punya istri bagaimana, Ibu? Ya, itu urusan penatua, urusan ketua panitia. Ya, jadi di halaman depan itu ada foto 3 orang. Yang di tengah-tengah itu namanya Hermon Parlindungan. Jadi nama Tiur Lindung, lindungnya saya kasih kepada anak saya ini.
Karena waktu di Jawa Timur saya menikah dengan Pak Darto ini, kata orang Jawa, lindung itu ular. Jadi saya nggak mau, ya akhirnya parlindung. Nah, kalau perlindungan bahasa Indonesianya adalah yang bisa melindungi. Ya, jadi itulah luar biasanya Tuhan. Nah, ini namanya Hermon, yang di tengah itu Andrew. Andrew itu istrinya Om Suk yang memulai jalan suci di Indonesia, memberi nama kepada Hermon. Kasih nama anakmu Andrew, katanya. Jadi namanya Hermon itu Andrew Hermon. Hermon itu dari mana? Bukan juga dari kami, karena kami Winter ini, enggak. Tapi 3 tahun, 2 tahun saya menikah dengan Bapak Darto tadi yang membuka acara ini, belum punya anak. Pas Desember pergi di Papua, Bapak Darto ini mendengar suara Tuhan. Tahun ini, Desember tahun ini, tahun depan seperti bulan ini, kamu akan punya anak laki-laki. Beri namanya Hermon. Begitu Pak? Tolong Pak dibikin begini ke. Ya. Ya, jadi sudah jelas ya, 3 nama itu dari almarhum istri pendiri GPI Yayasan Jalan Suci yang memberi nama Andrew, lalu Tuhan memberi nama ke Pak Darto Hermon, dan saya memberi nama Perlindungan. Jadi Pak Darto pulang dari Papua, saya jemput di Surabaya, tapi berpikir kalau saya ceritakan suara Tuhan ini ke istriku, apa nggak tersinggung? Maksudnya yang dibilang seperti ini, tahun depan engkau akan punya anak laki-laki. Jadi kalau diberitahukan itu ke saya mungkin ya seperti Thomas gitu, kurang percaya. Karena saya pikir waktu saya murid di LBTC tahun 71, kalau sekarang udah berapa tahun itu? Nanti kita berhitung. Tahun 71 ada pemuda-pemuda yang pintar-pintar, yang cakap-cakap, ada juga wanita-wanita yang cantik-cantik. Mereka mengatakan ke saya, perempuan nggak bisa punya anak, katanya begitu. Jadi saya pikir saya itu perempuan nanti nggak bisa punya anak. Itu perkataan manusia. Dan itu sangat menyakitkan. Tapi dari semula saya masih sekolah minggu, saya sudah memberi diriku jadi guru sekolah minggu. Dan itu semua digenapi oleh Tuhan. Jadi guru sekolah minggu di satu gereja, dan dari situ jadi ya ketua pemuda ya. Sekarang sudah mulai besar jadi ketua pemuda. Dan akhirnya Bapak saya kirim saya ke LBTC, Lawang Bible Training Center, Jalan Suci, Yayasan Jalan Suci zaman itu. Jadi luar biasa. Saya pikir karena saya anak pertama yang disayang, tapi ketemu di Lawang, orang Jawa semua berbahasa Jawa. Tahun 1971 orang Jawa di Jawa Timur belum bisa bahasa Indonesia. Bukan anak yang muda ya, maksud saya ibu-ibu yang di sana. Terus bapak-bapak juga begitu. Saya rasa kecewa. Mau pulang, saya 2 bulan saja di LBTC. Saya bilang, tapi karena dari semula saya sudah memberi hati kepada Tuhan, ternyata saya tidak bisa mengatur diri saya.
Tuhan yang mengatur. Ibu-ibu nggak usah memikirkan yang lain. Kenapa saya menceritakan ini? Tadi ya karena ibu minta seorang wanita, jadi ya inilah wanitanya. Nah, ternyata 2 bulan itu saya tidak jadi pulang ke orang tua saya di Sumatera. Saya aslinya orang Sumatera. Zaman itu sampai ada di LBTC di Papua dikatakan ke anaknya, kamu nanti jangan menikah sama orang Batak ya. Karena melihat saya terlalu pintar bicara kali ya. Tapi bukan pintar bicara karena sekolahnya tinggi, bukan. Karena roh Tuhan yang bekerja. Itulah andalan wanita GPI Jalan Suci. Roh Kudus. Bukan berarti tidak bisa punya Tuhan, boleh silakan gunakan itu untuk kemuliaan nama. Dan itulah pujian tadi. Jadi kalau itu dinyanyikan dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin tidak menangis. Karena seperti wanita yang berkenan kepada Tuhan. Harga minyak wangi yang mahal dia tumpahkan untuk mencuci kaki Tuhan Yesus. Dan bukan cari kain pela atau kain lap melap kaki Yesus. Yang dicari apa? Rambutnya untuk lap. Karena ini kebanggaan wanita. Rambutnya dilap. Itulah wanita yang kita nyanyikan tadi itu. Seperti itu. Ya, jadi kenapa ini foto harus ada gambarnya Hermon waktu SMP. Dan dia juga seperti itu memberi diri kepada Tuhan. Terakhir dia sekolah kelas 3 SMA kuartal pertama. Kuartal kedua dia bilang saya mau melayani Tuhan. Mau jadi pemain musik. Tapi sekolahlah keluar biar pintar. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Untuk sekolah mengambil titel ke Australia, Tuhan tidak itu yang direncanakan untuk dia. Saya bilang, lalu Pak Darto bilang, ini bagaimana? Waktu dia dites musik, semua bisa dan bagus nilainya. Hanya satu tes yang tidak bisa, not balok. Not balok itu dapatnya kalau les musik. Jadi not balok itu kunci kalau belajar jadi sarjana musik, ya, harus bisa. Akhirnya dia tidak bisa. Pak Darto bilang bagaimana ini? Dia tidak bisa, tidak diterima jadi sekolah musik. Saya bilang jangan buang waktu sia-sia, ambil les bahasa Inggris. Jadi saya bapaknya Hermonnya yang melahirkan saya, mungkin mertua saya juga bukan sekolah tinggi, tapi hanya karena Hikanos, hanya karena dilayakkan oleh Tuhan. Lalu perkataan Hikanos, ini Hermon ini yang menerima langsung waktu persekutuannya dia dengan Tuhan. Lalu Pak Darto teruskan di LBTC. Saya bilang kenapa sih kok mesti pakai bahasa-bahasa orang lain? Kita kan punya bahasa cukup. Ya bahasa Indonesia kan cukup. Di Indonesia semua bisa mengerti. Jadi saya termasuk yang tidak langsung bisa menerima. Tapi dengan proses dari Tuhan, saya semakin mengerti. Karena dari semula saya sudah memberi hati kepada Tuhan. Saya katakan Tuhan, saya masuk LBTC, termasuk juga ikut yang mengatakan, ini apa sih pengajaran apa ini di LBTC ini? Sesat ini. Karena kami waktu itu tidak disukai di Lawang. Kalau pergi masuk ke gereja orang lain bilang, dari mana? Oh dari LBTC. Langsung bisik-bisik. Oh, hati-hati LBTC itu penyesat. Ini ajaran sesat di situ.
Jadi saya pikir ini gimana ini. Tapi Tuhan tidak melihat luarnya. Tuhan melihat rencananya di dalam hati, di dalam pikiran. Akhirnya waktu saya di LBTC, ada pengajaran dulu di Pantai Costa mengatakan, nanti di akhir zaman, di sorga tidak ada orang kawin mengawinkan. Jadi saya pikir saya masuk di LBTC tidak cari calon suami, karena ajaran waktu saya masih remaja itu di sorga tidak ada yang kawin mengawinkan. Saya nggak tahu kalau ada pria yang tidak saya bayangkan menulis surat ke saya. Saya belum teruskan, semua udah tahu karena memang ini bukan cerita baru. Lalu surat itu saya balas. Saya katakan, saya orang Batak dan saya sudah mau pulang ke kampung saya. Waduh, ternyata singkat cerita itu hanya secara manusia, pikiran manusia. Dan waktu saya murid, kami diutus oleh Om Stu ke Sumatera bertiga, saya untuk penterjemah dengan Pak Darto untuk pembicaranya, dengan satu lagi almarhum Barnabas Kadiran, lalu kami bertiga. Nah, kami naik kapal. Waktu kami naik kapal, taunya orang tua saya itu, bapak saya itu mendengar suara Tuhan, nanti anakmu akan datang dengan calon suaminya, katanya. Saya dengar itu meneguhkan balasan surat saya tadi itu. Saya mau pulang ke Sumatera dan saya orang Batak. Dan umur saya sudah sekian. Saya biarpun tidak ada ijazah, tapi saya bisa hanya lihat orangnya, orang ini kayaknya baru umur sekian. Jadi maaf, bukan mempermalukan Pak Darto. Ini karena Hikanos juga dilayakkan. Jadi saya lebih tua 5 tahun dari Pak Darto. Makanya naik ke sini tadi ada yang tahu ditolong saya. Kalau turun tidak perlu ditolong, saya bisa turun sendiri. Tapi kalau naik, angkat badan ini sudah berkurang. Ya, jadi mesti pelan-pelan. Ya. Nah, ibu-ibu, kalau ada yang sudah seperti saya, apa yang kau kerjakan di hadapan Tuhan? Karena ternyata kalau sudah berumur, semua berkurang secara jasmani. Semua berkurang secara jasmani. Dipoles seperti apapun tetap akan kelihatan kalau sudah tua. Apalagi kalau sudah seperti Tante Adel ini, Tante Matilda ini, sudah berubah warna. Siapa yang tahu ayatnya untuk berubah warna? Ada yang tahu, ibu-ibu? Bila. Kalau nggak tahu isinya, saya katakan, sampai putih rambutmu, aku tetap Siapa yang menggendong bapak kita? Tuhan Yesus. Ibu-ibu, jadi jangan merasa rugi kalau datang ke Jogja ini jauh-jauh dari Papua. Yang paling jauh kayaknya Papua ya. Itu kalau bayar tiket lebih mahal ke Papua daripada ke luar negeri. Ya, betul ibu. Saya nggak bohong, nggak nambah-nambah. Jadi kalau kita ternyata sudah tua, tetap janji Tuhan iya dan amin. Bagi yang menyerahkan dirinya
kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Saya tidak kekurangan kasih sayang dari bapak ibu saya. Mereka sudah hanya di bumi jadi bapak saya, jadi ibu saya. Sekarang mereka sudah pergi, nggak ada lagi bapakku. Tapi saya masih kecil, bapakku sudah ada dua. Satu bapak yang kandung, yang satu adalah Yesus. Biarpun dia pernah mati, tapi dia bangkit kembali dan tetap menggendong kita, menggendong saya sampai putih rambut. Tapi bukan putih yang dicat ya, atau hitam karena dicat. Pak Darto ini bilang, Mami katanya apa? Catlah rambutnya. Kenapa? Biar segar. Oh gitu ya. Jadi sudah nggak segar ya kalau rambutnya. Padahal janji Tuhan sampai putih rambut. Sedangkan rontok pun kalau sudah tua kan mulai rontok ya tante Dewa. Rontok bisa dihitung. Kalau rontok rambutnya, ibu yang suka rambutnya rontok dihitung nggak berapa yang rontok? Siapa yang suka menghitung? Menurut firman Tuhan, itu luar biasanya Tuhan kita. Lalu yang buta huruf tadi, ibu saya nggak bisa baca Alkitab, tapi dia bisa dipakai Roh Kudus. Mari kita baca kitab ini ayat ini. Saya sebagai anak kaget, ini buta huruf kok tahu ayat itu, padahal dia nggak pernah buka Alkitab. Itu siapa? Roh Kudus. Jadi ibu-ibu, kalau mengaku jadi wanita jalan suci GPI, Gereja Pengkabaran Injil Jalan Suci, hidup di dalam Roh Tuhan. Beri tempat di dalam hatimu untuk Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah berhenti mengajar. Dan Roh Kudus tidak kekurangan ilmu. Ayat-ayat yang saya katakan ini semua ada di sini. Jadi nanti ibu-ibu bisa baca. Tidak kekurangan apa-apa. Di EBTC tidak ada masalah. Siapa bilang? Air mata saya sudah habis menangis karena perkataan orang. Karena LBTC diejek. Apa itu? Sekolah apa itu Pak Darto itu? Jadi pimpinan. Istrinya itu sekolah apa? Itu kata manusia. Tapi Tuhan menggendong saya. Tuhan menggendong kami. Saya bukan mau menceritakan keluhan, tapi yang saya lihat pekerjaan Tuhan itu memilih orang yang memberi hatinya kepada Tuhan Yesus, dipelihara Tuhan. Tuhan berjalan di depan kita. Kemana tujuan dan cita-citamu, Tuhan mendahului. Biar tidak nyasar ke kiri dan ke kanan, tapi jalan lurus. Tadi hanya guru sekolah minggu, lalu Tuhan lanjutkan. Ini ada orangnya. Biar ya nggak usah pura-pura nggak dengar aja ya. Ini palsu ya kalau pura-pura. Dia menerima pelajaran pendidikan mulai dari anak-anak. Di Alkitab kan juga ada itu. Amsal Sulaiman 1. Amsal Sulaiman 1 sampai berapa itu mendidik anak-anak. Lalu saya dibagi berkat itu tentang mendidik anak-anak. Lalu dia katakan, ayo buka sekolah. Bagaimana yang gak punya ijazah buka sekolah? Tapi ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus punya segala-galanya. Pak Darto punya uang. Malah Pak Darto bilang,
Mami maaf ya, saya belum bisa membantu kamu untuk membuka sekolah. Saya bilang tidak apa-apa. Ternyata bisa buka sekolah. Agak dingin tepuk tangannya Bu, karena masih harus buka sekolah. Ternyata saya sudah lupa tahun berapa itu dimulai. Mungkin Bapak Ibu, maaf saya bukan mengumumkan umur saya, kurang sedikit lagi 80 tahun. Coba angkat tangan siapa teman saya yang sama-sama lahir pada tahun itu, yang sudah umur 80 tahun sekarang, kurang seberapa bulan? Kok nggak ada? Oh, ada satu, dua, dari Serui jauh-jauh datang ke Jogja ini. Itu karena memilih hati kepada Tuhan. Iya, Roh Kudus mendidik, Roh Kudus mencukupkan semua, Roh Kudus memberi kesehatan. Saya katakan kepada Tuhan, kalau Tuhan masih mau pakai saya, beri saya kesehatan. Kepada panitia saya bilang, saya mungkin nggak bisa ngomong lama-lama karena langsung penyakitnya orang tua begitu. Ya kami sediakan nanti minum. Jadi tadi udah mulai sedikit batuk. Minum. Saya bilang langsung dikasih minum. Ternyata kok bisa panjang ya? Sudah hampir itu. Coba ditunjukkan yang sudah dapat buku. Sudah dapat buku? Maaf Ibu, luar biasa pertemuan wanita ini. Saya kira tidak banyak sebegini orangnya. Saya bikin 200 buku, tapi panitianya bilang kami belum dikasih. Sabar. Jadi bapak-bapak jangan iri hati kepada ibu-ibu. Siapa suruh kalian datang di pertemuan itu? Tapi kalau imannya kepada Tuhan pasti ada masanya. Ya. Nah, coba dibuka halaman pertama. Masih ada waktu 30 menit lagi. Halaman pertama, tengah-tengah ada tulisan mengatakan peranan wanita dalam pelayanan Hikanos. Jadi judulnya wanita. Nah, kalau di Kejadian 2 ayat 18 dikatakan di situ waktu Tuhan melihat. Ini perlu diperhatikan. Saya juga biarpun tadinya guru sekolah minggu, saya hanya tahu ceritanya Tuhan pencipta langit dan bumi dan menciptakan manusia. Ternyata saya teliti, sudah di Jogja ini, tadi sore saya baca, ternyata di dalam kitab Kejadian itu Tuhan menciptakan semua binatang dengan apa? Dengan uang? Siapa yang tak? Dengan apa? Dengan iman. Di situ ada dituliskan itu. Jadi Tuhan hanya berfirman, tercipta semua sampai hari ke-6. Hari ke-7, hari Minggu yang di kita Kristen itu hari istirahat. Hanya berfirman, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini, semua jadi. Tapi emang hanya dijadikan? Enggak, hanya difirmankan jadi, lalu dibiarkan sama Tuhan? Tidak. Saya tandai di Alkitabku, ada berapa kali Tuhan itu mengatakan, berfirmanlah Allah.
dan melihat apa yang diciptakan. Ternyata kalau kita mengaku anaknya Tuhan Yesus, harus rajin memeriksa apa yang kita sudah kerjakan. Karena Yesus seperti itu. Sesudah dia lihat yang dia ciptakan, oh masih kurang ini, katanya. Saya catat itu sampai berapa, 6 kali berfirman, dan saya lihat, oh masih kurang ini, masih kurang ini. Sampai akhirnya semua binatang sudah ada dan diberi juga tanaman, tumbuhan-tumbuhan untuk makanannya. Kalau binatang itu aja diciptakan Tuhan dan disediakan semua makanan binatang itu, apalagi dia ciptakan manusia. Kalau laki-laki diciptakan serupa dengan gambarnya. Pak, serupa dengan gambarnya Tuhan Yesus, Bapa di surga, Tuhan kita. Jadi kalau ada tidak mirip, nanti baca Alkitab itu di mana nggak mirip sama Tuhan. Di mana lagi ada Bapak? Pak, karena manusia diciptakan serupa dengan gambarnya. Jadi kalau ada yang tidak mirip, ini bukan secara manusianya, yang di dalam ini. Di sini ada semua pelajarannya untuk menjadi sama sesuai dengan firman Tuhan. Tidak kekurangan dalam hal apa yang Tuhan kehendaki untuk kita miliki. Lalu, kalau binatang-binatang yang diciptakan itu disiapkan makanannya, sampai sekarang kita lihat. Apa makanan mereka? Sama dengan makanan manusia? Tidak kan? Mereka makan daun-daunan. Yang di dalam air ada makanannya sendiri. Apalagi manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah, gambar Tuhan. Jadi kalau engkau hanya datang beribadah, saya tidak menilai yang beribadah di gereja lain, tapi ini acara GPI Jalan Suci. Yang wanita yang beribadah di gereja Pekabaran Injil Jalan Suci, apa yang tidak serupa dengan ciptaan Tuhan? Kalau laki-laki diciptakan, kalau perempuan diambil dari tulang rusuknya, lalu dia bisa bernafas karena apa? Karena nafasnya laki-laki? Bukan. Firman Tuhan mengatakan, lalu Tuhan menghembuskan nafasnya jadi hidup. Kalau binatang sampai sekarang aja ada makanannya tumbuh, kita hanya meneruskan aja kalau suka bertani. Itu untuk yang diciptakan Tuhan. Lalu kalau kita diciptakan Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan Yesus yang kita sembah itu, hanya mulut berbunyi ke sana, berbunyi ke sini. Mungkin nama pendetanya dijelekkan, atau nama pengetuanya, atau nama ketuanya, dan sebagainya. Bukan itu, tidak ada itu rencana Tuhan menciptakan manusia. Diciptakan karena apa? Karena Tuhan menciptakan semua, selalu dia periksa. Oh, ini bagus, tapi masih perlu ini, kurang ini. Sudah diciptakan laki-laki. Nggak baik kalau laki-laki itu hanya sendirian, katanya. Maaf, di buku ini ada semua yang saya katakan itu. Lalu dia ciptakanlah wanita. Sebetulnya wanita yang serupa dengan gambar Allah, bukan wanita yang tidak mengerti kehendak Tuhan, yang tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Tidak. Kalau Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, rohnya
datang. Waktu apa Roh Tuhan itu datang? Waktu Yesus belum kenaikan ya. Waktu Yesus naik bangkit dan dia naik, dikatakan aku tidak akan tinggalkan kamu piatu. Nanti akan kirim Roh Kudus. Dan itu yang kekal selama kita hidup di dunia. Roh Kudus itu adalah guru ajaib. Kita bisa tidur, tapi dia bisa mengajar kita. Tahu Raja Salomo, waktu dia tidur bermimpi, dia ditanya, kamu mau apa? Salomo di dalam mimpinya dikatakan, saya mau hikmat, pengetahuan, karena ini bangsa Israel ini banyak dan ini dan begitu. Jadi Roh Kudus juga bisa berbicara seperti Yesus berbicara waktu dia di bumi. Dia bisa memberitahu segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah, karena saya melihat itu ciptaan Tuhan itu semakin bagus, makanya saya juga salam satu roh, ikanos, dilayakkan oleh Tuhan Yesus yang baik. Coba kita beri salam 1, 2, 3. Salam satu roh, ikanos, Tuhan Yesus baik. Amin. Diimani. Karena dia terus menggendong kita. Kalau pulang ada masalah, mungkin pulang belum ada tiketnya, Tuhan bisa tolong. Lakukan mujizat. Maaf, saya bukan pencetak uang palsu. Ya, itu ya. Jadi yang pertama adalah tujuan kita peranan wanita dalam pelayanan di Ikanos. Ada di buku itu tertulis? Nah, lembaran kedua, lalu wanita itu diciptakan Tuhan untuk apa? Karena tidak baik katanya Adam itu sendirian, harus diciptakan wanita. Jadi penolong, yang jelas penolong, bukan penyolong. Ya. Jadi kalau ada wanita yang hadir ini suka menyolong uang suaminya dari kantongnya, hati-hati. Tuhan tidak menciptakan seperti itu. Pak Darto, mohon maaf bisa berdiri Pak. Pernahkah Pak Darto kehilangan uang dari kantongnya karena ada wanita yang mencurinya? Pak, ke sana Pak. Suaranya Pak. Tidak ada. Terima kasih Pak. Dengan perkataan satu kata itu saja, pasti ada yang dirubah Tuhan di sini. Bukan saya, karena saya tidak pernah melakukan itu. Kenapa Tuhan suruh saya bicara itu? Karena kita masih hidup di dunia, masih perlu uang. Tapi kalau kita perlu uang, Tuhan pasti sediakan. Ibu, Tuhan itu sangat sayang kepada saya. Sedikit saya masukkan. Saya pernah punya cita-cita. Giwang saya di telinga saya ini jatuh satu di waktu ada pesta di Sidoarjo. Karena waktu itu pakai masker. Jadi rupanya pasang masker, buka masker, rupanya jatuh, saya tidak tahu. Sampai pulang ke Lawang, jatuh satu. Loh, kok cuma satu? Satunya di mana?
Bertahun-tahun saya berencana mau beli. Bukan karena tidak ada uang. Bertahun-tahun saya rencana mau beli. Tapi nggak jadi-jadi. Ternyata Tuhan bilang, tidak usah beli. Saya sudah suruh ada orang lain yang mencintai Tuhan untuk membeli. Itu yang saya pakai sekarang. Coba ibu-ibu, maksud saya biar kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Jadi jangan sampai minta-minta ke sana bikin malu. Saya dididik di LGTC oleh Om Struk, dilarang minta-minta. Kalau acara seperti begini, panitianya minta-minta uang nggak ke pemerintah atau kemana? Yang jujur, enggak. Di Jalan Suci tidak ada pengajaran minta-minta. Karena firman Tuhan mengatakan orang benar sampai anak cucunya tidak akan meminta-minta. Siapa di sini yang sudah punya cucu? Oh, masih sedikit. Yang lain belum punya. Yang jujur, punya cucu enggak? Terima kasih, turunkan tangan. Kalau engkau ibu hidup di dalam kebenaran Tuhan, anak sampai keturunan ke-7, anak cucumu tidak akan meminta-minta. Ini soal minta-minta ini yang nggak boleh ya. Ini tangan harus menyembah Tuhan. Tadi pujiannya kan begitu. Kurindu Tuhan, angkat tangan. Itu dilihat Tuhan tangan kita itu. Karena nanti kenapa nggak boleh minta-minta? Kalau kita butuh, tahunya ada orang datang anak kecil, mungkin karena didikan orang tuanya, dia masih SMP, tapi dia dapat berkat pertama. Ingat, oma di Lawang katanya. Lalu dia beli ini. Saya bukan memancing ibu-ibu mau membeli apa untuk saya, karena saya sudah umur 80, tidak banyak lagi yang saya butuhkan. Semua sudah ada. Lalu dia datang ke Lawang pas acara youth camp atau apa. Dia bilang, oma saya mau kasih ini. Padahal saya tidak pernah bercerita ke dia kalau giwang saya sudah mau beli tapi tidak jadi terus. Bukan karena tidak ada uang, tapi karena Tuhan punya rencana mau menunjukkan bahwa Dia bertanggung jawab bagi saya. Sampai masa tua digendong. Kalau Tuhan tidak gendong saya nggak tahan sampai sekarang jadi istrinya Pak Darto. Karena banyak juga yang senang sama dia, banyak yang harus diurus. Telepon berdering terus, nggak ada waktu bicara dengan saya. Kalau saya istri yang cemburu, saya kan cemburu. Sekarang itu HP nggak berhenti kan? Yang jauh di luar negeri pun bisa bicara. Tapi jangan menyalahgunakan kehebatan Tuhan sekarang. Banyak yang menyalahgunakan. Sekarang Indonesia saja kurang baik. Kalau saya ikuti berita, kok jadi gak enak ya? Kok tidak baik sekarang Indonesia ini? Ada saja. Sekarang engkau diciptakan Tuhan untuk jadi apa? Nah, ini yang kedua. Kalau engkau punya anak, didik anak-anakmu. Didik anak-anak itu mengenal Tuhan. Jadi sekolah yang saya katakan tadi, karena saya tidak mengerti, saya hanya mengerti sekolah minggu tidak ada uangnya, dan sekolah pun saya tidak tahu kalau ada uangnya di sekolah itu. Tahunya jadi waktu terima murid pertama tidak bayar. Apa yang ada di saya itu yang kita gunakan mendidik mereka. Dari hanya 10 orang sekarang sudah 215 anak.
Sepi ya tepuk tangannya. Ya, itu saya puji nama Tuhan. Dan siap di mana itu sekolah? Ada orang Sumatera di sini yang datang. Ibu, boleh berdiri, Ibu? Saya bohong atau benar, Ibu? Dari TK, karena sekolah minggu kan. Nah, terima kasih Ibu, mereka menyaksikan. Orang tua anak TK ini mengatakan, Ibu Darto, kenapa Bu? Kenapa nggak buka SD? Kenapa rupanya? Habis anak kami biar masuk di sini. Doa Ibu. Jadi saya suruh mereka berdoa. Doanya didengar Tuhan. Karena bukan untuk kekayaan saya sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ada lagi yang saya belum seret menerima. Saya Desember yang lalu, loh Bu, itu anaknya kelas berapa? Kelas 6. Tapi dia tidak mau masuk di SMP lain. Ibu bukalah SMP. Dalam hatiku Tuhan, dari cita-cita hanya untuk guru sekolah minggu, luar biasa. Ya, kalau Ibu mendoakan, ya pasti bisa kita buka. Karena tanah yang ada Tuhan berikan masih hanya cukup sampai PAUD dengan SD. Untuk SMP. Karena apa? Diberkati Tuhan. Yang memegang sekolah itu murid-murid dari Lawang, murid-murid dari LBTC. Mereka yang pegang. Saya hanya berdoa di dalam roh dari Lawang. Kalau mereka tidak lapor, saya bertanya, ini gimana sekarang keadaannya? Aduh Mami, katanya, kenapa? Sebetulnya kami nggak mau cerita ke Mami, nanti Mami sedih, nanti Mami susah. Tubuh saya tidak ada di sana, tapi rohku ada di sana. Saya di Lawang, saya tidak berani ngomong karena ada orang dari Sumatera datang yang ikut acara di Jogja ini. Jadi banyak masalah juga, tapi mereka berharap kepada Tuhan. Dan mereka tidak mau bikin saya susah memikirkan itu. Tapi roh Tuhan memberitahu. Dan sesudah itu saya katakan, kamu harus mengandalkan Tuhan. Hanya itu aja doa saya. Berikan Roh Kudus di dalam hatimu biar Tuhan tolong kamu mengatasi itu. Jadi Salomo tadi saya bilang waktu tidur pun berbicara Tuhan kepada dia. Dia raja yang terkenal dan ayatnya banyak. Nah untuk ibu-ibu juga ada. Kalau untuk ibu-ibu, jadi ibu punya anak, jadi anaknya di Amsal Sulaiman 1 di buku itu ada sampai pasal berapa. Dan saya akhiri mengatakan kalau sampai Amsal Sulaiman 31 itu untuk ibu-ibu. Diam-diam. Kalau bapak-bapak nanti tanya, Pak, baca Pak, apa itu Amsal Sulaiman 31? Ayat berapa? 1 pasal. Ya tidak apa-apa, mulai dari ayat 10, tidak apa-apa. Tapi di belakangnya dibilang, berilah hadiah kepada istri. Karena apa? Kalau suaminya penatua, dia dikenal di pintu gerbang karena suami istrinya mendukung di dalam doa, merangkul di dalam roh. Kalau dia berbicara, istrinya itu harus berbahasa roh. Biar ada pengurapan suaminya berkhotbah. Tidak hanya khotbah di mimbar, tapi kehidupannya pun dirubah oleh Roh Kudus. Nggak gampang Bu menyalipkan
Jadi nanti kalau pulang dari Jogja disalibkan semua kemauan ibu-ibu. Itu kemauan jasmani atau kemauan yang lain-lain yang tidak berkenan di hati Tuhan, salibkan. Taruh salib Tuhan Yesus di dalam hati. Karena dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia berjanji, saya akan kirim Roh Kudus untuk menyertaimu, sehingga engkau tidak akan merasa yatim piatu. Itu yang kedua. Jadi ibu untuk anak-anak, didik anak-anak baca firman Tuhan, mengerti. Yang ketiga, dipilih oleh Tuhan. Tadi saya sudah ceritakan saya siapa. Sekolah SMP pun nilainya angka 2, angka 3. Tidak masuk ukuran untuk naik kelas. Tapi hanya cucu saya bilang, kamu cita-citamu apa nih? Dulu waktu kecil Uti dengar, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Saya bilang itu ke cucuku, ke anak-anaknya Hermon tadi itu. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, tapi Tuhan yang menentukan. Amin ibu-ibu. Jadi kita didik anak-anak itu cinta Tuhan karena ibunya cinta Tuhan, bukan pura-pura, bukan hanya di mulut, tapi di kehidupan sehari-hari. Kalau di kehidupan sehari-hari dia mencintai Tuhan Yesus, hadiahnya luar biasa. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan di dalam penderitaan. Jadi dipilih bukan karena hebatnya, bukan karena cantiknya, bukan karena pintar. Saya tukang jahit, Bu. Jadi saya bisa kalau berbicara dengan bagian pembangunan yang membangun tembok-tembok, tukang jahit itu kayaknya mirip-mirip deh. Jadi kalau tukang jahit, kalau kain segini, dia bisa tahu, oh ini letaknya di sini, ini letaknya di sini, ini di sini. Terus saya ikuti tukang-tukang bangunan, kayak begitu juga. Tanahnya seberapa luasnya? Sekian. Oh ini bagus, ini di sini, ini di sini. Jadi saya seperti sekolah semuanya. Sampai ada guru TBTC tanya, Mami Darto, kenapa? Dulu Mami Darto sekolahnya apa? Kenapa tanya? Kok Mami bisa semua? Oh ya, saya kan ijazah SD pun mungkin nggak tahu di mana. Saya bilang nggak ada sekolahku. Terus kok bisa semua? Nah di situ bisa kita menyaksikan karena ada Roh Kudus. Jadi kita dilayakkan oleh Tuhan, bukan karena dilihat cantik. Dan maaf ya, jangan marah ya ibu-ibu ya, karena saya cuma ibu-ibu. Karena kita kasih merah, kasih bulu mata lentik, apalagi kasih teh lalat, nggak usah Tuhan kasih teh lalat kok. Semua luar biasa Tuhan yang kusembah. Nggak mungkin Tuhan kalian beda dengan Tuhanku. Namanya sama, Yesus. Kita semua anak angkat, diangkat jadi anaknya, dan tidak pilih kasih. Jadi kalau ada di sini yang bersungut-sungut karena pilih kasih, dibilang si Anu kok begini, saya kok begini, si Anu kok begini, itu bukan pekerjaan orang yang ada Roh Kudus di sini. Amin. Jadi sekarang cita-citaku kayaknya jamnya sudah tepat. Saya dulu di LPTC itu setelah tamat juga ijazahku dirobekin orang.
Karena yang menandatangani ijazah LBTC itu bukan guru yang mengajar saya di LBTC. Orang itu bilang, temannya Pak Darto ini, apa ini? Kok dia yang menandatangani ijazahnya Bu Darto? Dirobeki sama dia. Jadi sampai sekarang Pak, saya tidak punya ijazah tamat LBTC. Makanya sampai punya cucu yang tadinya hanya mau 2 bulan aja di LBTC, taunya sampai punya cucu di situ. Itu karena Tuhan. Amin. Jadi ijazah LBTC pun tidak punya saya. Pak Darto nggak punya ijazah LBTC saya. Luar biasa nggak Tuhan? Itu yang Tuhan mau berikan kepada ibu-ibu di gereja Pekabaran Injil Jalan Suci. Tepuk tangan buat Tuhan. Cintailah Tuhan dengan segenap hati. Didik anak-anak untuk takut akan Tuhan. Tuhan akan memberikan semua apa yang mereka cita-citakan. Tidak melarang mereka sekolah. Silakan. Tapi Tuhan yang berjalan di depannya. Dan mereka akan membesarkan nama Tuhan. Saya mau minta yang nyanyi di sini tadi, kita angkat pujian. Karena saya senang harus keluargaku semua juga cinta Tuhan. Sampai keturunanku. Satu tadi saya katakan tidak boleh minta-minta. Ada satu lagi di atasnya minta-minta itu pinjam-pinjam. Kenapa? Om Stu yang memulai Jalan Suci, dia melarang pinjam-pinjam uang dan menggadaikan sertifikat rumah atau surat kendaraan. Itu pendidikan pertama di LBTC. Dan itu kami pegang sampai sekarang. Jadi saya rindu selalu keturunanku pun mencintai Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Ada di buku itu ibu-ibu yang belum tahu. Mari kita berdiri semua menyanyikan pujianku.